Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita bakal buat roll cake atau bolu gulung. Ini enak banget, bahannya juga irit. Cuma 3 butir telur utuh dan ada 1 butir kuning telur aja, nggak pakai putih telur. Ini harus yang fresh. Untuk buat bolu-bolu harus fresh ya, tidak boleh keluar dari kulkas ataupun terkena air sedikit pun. Kalau udah pernah keluar dari kulkas lebih baik jangan dipakai. Kemudian kita ada pakai SP. Kalian bisa pakai merek kupu-kupu, tapi di sini lebih bagus yang merek Ryoto. Ini saya pakainya itu setengah sendok makan atau sekitar 1 sendok teh, agak banyak gitu. Tapi jangan terlalu banyak juga. Ada 50 gram gula pasir, ini bisa disesuaikan dengan selera. Kalau kalian suka manis bisa 70 gram. Ini untuk bahan-bahan A-nya. Untuk bahan B-nya atau bahan keringnya, kita pakainya itu 35 gram tepung terigu. Di sini kan bisa pakai yang segitiga biru atau kunci biru. Kalau misalnya mau lebih ringan bisa pakai kunci biru. Kalau mau padat bisa pakai segitiga biru. 35 gram ya, atau setara dengan 3,5 sendok makan. Kemudian ini ada tepung maizena sebanyak 1 sendok makan atau setara dengan 10 gram. Dan ada 1 sendok makan susu bubuk denkau setara dengan 10 gram juga. Kemudian di sini kita ada pakai atau menggunakan margarin atau butter. Ini kita bakal cairkan terlebih dahulu. Ini sebanyak 75 gram. Nih ya, kayak gini. Bisa pakai 65 gram juga oke aja. Kita bakal cairkan. Lebih bagus kalau kalian pakai butter, itu lebih wangi dan lebih moist pastinya. Kita siapkan teflon. Ini tadi sebelumnya saya udah lelehkan margarin lagi dan sekarang mau melelehkan lagi. Kita panaskan dengan api yang paling kecil aja. Lelehkan sampai setengah cair, didiamkan dan digoyang-goyangkan aja. Kita panaskan sampai setengah cair gini, lalu matikan dan biarkan sampai semuanya meleleh dan kita diamkan sampai dingin. Nah, sekarang kita bakal proses bahan-bahan A-nya. Ini kita bakal mixer sampai putih, kental dan berjejak. Sediakan baskom kayak gini. Jangan ada kotoran apapun yang menempel. Pastikan kita udah cuci dengan bersih. Dan jangan ada ya air sedikit pun ataupun ada minyak-minyak bekas margarin, karena akan memperhambat naiknya telur saat dikocok. Sekarang kita bakal masukin telurnya. Nah, ini udah 3 butir telur utuh dan 1 butir kuning telur. Mixernya juga harus diperhatikan, tidak boleh ada kotoran dan air sedikit pun. Ini kita bakal mixer tanpa gula dan tanpa SP dulu, sampai dia berbusa banyak, dengan kecepatan yang paling tinggi. Kalau udah berbusa banyak kayak gini, itu artinya fresh ya telurnya. Sekarang kita bakal masukin gula pasir, tapi secara bertahap. 3 tahap ya. Mixer lagi. Nah, ini udah tahap ketiga. Sekarang kita bakal mixer sampai putih, kental dan berjejak. Kalian udah bisa masukin SP ya di sini. Masukin SP-nya. Dan mixer sampai putih, kental dan berjejak. Kita mixer sampai putih, kental dan berjejak kayak gini. Saat kita angkat dia membentuk seperti jambul, berarti udah selesai ya. Nah, ini adonannya udah siap. Sekarang kita siapkan adonan B. Ini kita aduk rata dulu biar lebih merata ya rasanya. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kita bakal ayak menggunakan saringan. Fungsinya supaya menghindari ada adonan yang bergerindil ataupun yang berbutir-butir atau ada kotoran. Ayak seperti ini biar dia langsung halus teksturnya. Tuh ada yang bergerindil di sini.
itu nanti kita buang, gak usah dimasukin. Yang bergerindil ini kita buang ya. Sekarang kita bakal aduk rata menggunakan whisker supaya menggapai daerah dasar adonan. Aduknya pelan-pelan aja karena kalian bisa lihat ya, di sini kental. Adonan telur ini dia mengandung uap udara yang bikin dia kembang. Jadi kalau misalnya kita terlalu cepat ngaduknya, dia menjadi kempes. Jadi hati-hati, harus ekstra sabar ngaduknya. Pelan-pelan aja, sekitar 1-2 menit gitu. Kalau diusahakan bisa satu arah ya aduknya. Setelah udah tercampur rata, kita masukin margarin atau butter cairnya yang udah dingin. Jangan panas-panas atau hangat-hangat ya. Jadi diusahakan waktu awal pembuatan langsung aja dipanaskan dulu margarin cairnya. Masukin semuanya. Dan perlu di note, kalau misalnya untuk pengadukan bolu atau yang mengandung cairan seperti margarin, air atau susu atau minyak, tapi terutama margarin dan minyak karena ini lemak ya. Kalau misalnya kita aduknya nggak rata, dia bakal bantet di bagian bawah. Jadi harus bener-bener telaten dan sabar ngaduknya karena dia nggak langsung menyatu. Bisa lihat ya, dia masih terpisah seperti ini. Aduknya pelan-pelan aja tapi jangan terlalu lama. Kita aduk balik dan aduk lipat. Kita aduk sampai kayak gini, masih bisa lihat walaupun susah ngadonnya, dia tetap kental kayak gini karena kita aduknya pelan-pelan, terutama menggunakan whisker, jadi dia tetap kental. Bisa lihat ya, masih bisa dilipat kayak gini, nggak langsung menyatu atau datar. Berarti udah siap, kita sisihkan dan kita siapkan loyangnya. Siapkan loyang kayak gini. Kalau kalian tidak punya, bisa pakai loyang kue kering. Yang penting dia lebar, tapi nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Kayak gini saya pakainya. Kemudian kita akan oles menggunakan margarin ataupun bahan Carlos seperti tepung terigu dicampur dengan margarin boleh juga. Oles tipis-tipis saja ke seluruh permukaan biar dia nggak lengket. Tapi jangan terlalu banyak, nanti takutnya mengendap. Ke bagian samping-sampingnya juga. Setelah kita oles, untuk mencegah lengket, kita bisa menggunakan baking paper untuk bagian bawahnya aja, yang pinggirnya tidak usah. Digunting sesuai ukurannya, diratakan. Nah, untuk atasnya dilapisin lagi dengan margarin sedikit-sedikit. Kalau kalian pakai butter pasti lebih wangi ya. Itu udah paling jelas, kalau pakai butter udah paling enak. Setelah loyangnya udah kita oles dan olah, kita pastikan lagi tidak ada lagi yang mengendap dan kita langsung aja tuangin ke dalam loyang. Kita ratakan ke bagian ujung-ujungnya juga sampai semuanya rata menggunakan bantuan spatula. Ini hasilnya lumayan tinggi. Kalau mau buat lebih tebal atau kalian mau buat tipis-tipis, bisa pakai loyang lebih kecil, jadinya hasilnya 2 ya. Nah, ini udah siap. Sekarang kita hentakkan 3 kali untuk mengurangi kadar udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan untuk atasnya kalian bisa hias, kalau misalnya mau warna coklat yang kayak batik, kalian bisa ambil sedikit lalu kasih pewarna coklat atau bubuk coklat, kalian semprotkan lurus-lurus lalu kalian tarik menggunakan tusuk lidi. Tapi kali ini saya mau buat yang polos aja, jadi sekarang kita akan panggang. Sedikit tips untuk teman-teman, dalam memanggang bolu gulung perlu diperhatikan, harus panggang dengan suhu yang besar sekitar 180 derajat sampai 200 derajat selama 15 menit sampai 20 menit. Karena ini tipe bolu yang harus digulung dan tipis, jadi nggak boleh lama-lama. Nanti dia kayak kerupuk, jadinya nanti waktu kita gulung dia bakal patah. Panaskan oven di suhu 200 derajat Celcius, disesuaikan oven masing-masing. Yang penting sekitar 180 sampai 200, api atas bawah selama 10 menit. Setelah panas, kita masukin ke dalam oven. Kita panggang di suhu yang sama selama 20 menit atau 15 menit. Sambil dijaga-jaga ya. Guys, setelah 15 sampai 20 menit kita udah bisa cek, itu udah bagus banget warnanya. Sekarang kita bakal cek kematangannya dulu. Takut gosong juga. Ini udah bagus banget warnanya. Tuh, lihat.
Kita gunakan tusuk sate untuk ngetes. Gak ada lagi yang tersisa. Berarti udah mateng ya. Kita langsung balikin di atas baking paper atau handuk basah atau gimana, terserah. Kalau aku pastikan pakai baking paper yang bagus banget supaya gak lengket kulitnya di sini. Kalau aku pastikan pakai baking paper yang bagus banget, yang tidak lengket kulitnya nanti di sini. Jadi langsung aja kita tangkupkan di sini ya. Keadaannya kayak gini, nanti dia bakal lepas sendiri sebentar lagi. Nah guys, tinggal kita sobek aja kertas baking paper yang bagian ini, langsung kita gulung panas-panas. Kita gulung ya kayak gini. Aku pakai yang ini. Tangan kita bagian sini, pegang bagian ujung sini, langsung kita gulung. Jangan ragu-ragu ya. Kalian bisa oleskan dengan selai langsung. Kalau saya nggak usah, tunggu dingin dulu. Kita rapikan bagian sini. Bisa pakai apapun, buku atau gimana, supaya dia padat. Tunggu sampai setengah dingin atau hangat baru kita pakai. Jangan terlalu ditekan, takutnya nanti dia rusak. Nah, ini bagus banget hasilnya. Tuh, dia nggak lengket sama sekali waktu kita buka. Bagus juga kulitnya. Bisa kita buka ya secara perlahan, supaya dia nggak nempel kayak gitu terus. Dia udah ada bekas waktu kita gulung. Nggak perlu susah-susah lagi. Kalian udah boleh olesin selai kalau nggak mau nunggu sampai dingin. Tapi minusnya, kalau nggak tunggu sampai dingin, nanti selai itu cepat basi 3 hari. Jadi saya tunggu sampai dingin, baru kita oles sama-sama. Setelah dingin, kita akan oleskan. Di sini saya pakai Golden Feel Choco Crunchy ya. Ini nggak di endorse. Teman-teman boleh pakai selai apapun, tapi sebagai referensi, keluarga kami suka yang Golden Feel karena crunchy. Kita akan oleskan selainya di bagian ini, tapi jangan terlalu kuat karena dia bakal terkelupas kalau kita olesnya terlalu kuat ya. Dia santai aja. Oles ke seluruh bagian atau bagian tengahnya juga boleh, supaya nampak full gitu. Nah, kalau aku bagian depannya aja, supaya nggak terlalu menumpuk. Jadi sekarang kita gulung ya, pelan-pelan, tapi pasti. Oke, ini udah siap. Tinggal kita rapat-rapatkan aja. Menggunakan tangan atau penggaris juga boleh, atau pakai buku. Kalau pakai buku dia kayak gini ya. Diamkan sampai dingin. Nah guys, ini hasilnya bolu gulung rasa coklat. Ini pinggirnya tadi udah potong, coba enak banget. Cuma 3 telur, kalian bisa dapatin kayak gini ya, 3,5 telur deh sama kuning telur. Udah dapat besar banget, lebar, mulus juga, tanpa retak ya pastinya. Lembut banget nih guys. Thank you udah nonton video aku.